Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani dengan NIM 14014222248. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium dalam rangka penugasan mata kuliah Laboratorium IPA SD. Kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan dari penyampaian materi ini adalah untuk pertamanya untuk mengetahui dan memahami keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, untuk mengetahui simbol-simbol dan memahami label keselamatan kerja di laboratorium. Ketiga, untuk menghindari kesalahan dan kecelakaan kerja di laboratorium. Yang keempat adalah untuk mengetahui tindakan yang tepat jika terjadi keadaan darurat di laboratorium. Materi pertama adalah pengertian keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium adalah suatu upaya perspektif dan pertolongan terhadap kecelakaan yang terjadi saat melakukan proses kegiatan di laboratorium yang di dalamnya terdapat suatu desain yang menjadi sistem dalam keselamatan kerja di laboratorium. Pengertian kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan merupakan suatu kejadian di luar kemampuan manusia terjadi dalam sekejap dan dapat menimbulkan kerusakan baik jasmani maupun rohani. Kecelakaan kerja di laboratorium terdiri dari 4 jenis, yaitu pertama, luka bakar, yang kedua, cedera pada mata, yang ketiga, luka karena benda tajam dan benda tumpul di laboratorium, keempat, keracunan. Perlengkapan alat keselamatan kerja di laboratorium terdiri dua jenis, yaitu alat keselamatan praktikum dan alat penanggulangan kecelakaan. Yang pertama yaitu APD yang terdiri dari kacamata, jas lab, sepatu tertutup, sarung tangan atau latex, lalu masker, lalu alat bantu keselamatan praktikum, contohnya adalah penjepit tabung reaksi dan capit buaya. Lalu alat penanggulangan kecelakaan. Yang pertama ada APAR, yang kedua adalah P3K. Simbol keselamatan kerja di laboratorium terdapat 12 simbol. Yang pertama adalah animal hazard yang berfungsi untuk simbol bahaya berasal dari hewan. Yang kedua ada short instrument hazard yang berfungsi untuk berasal dari benda-benda tajam. Hard hazard yang berasal dari benda yang panas. Lalu glassware adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah. Chemical hardware berasal dari bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi. Electrical hardware adalah bahaya yang berasal dari benda-benda listrik. Environmental hardware yang dapat mengiritasi wajah dan mata. Lalu fire hardware adalah bahaya yang mudah terbakar. Biojet hard adalah berasal dari bahan biologis. Laser radiation hardware adalah bahaya dari sinar laser. Radioactive hardware bahaya berasal dari radioaktif. Explosive hardware berasal dari benda yang mudah meledak. Simbol-simbol bahan bahaya kimia di laboratorium. Yang pertama ada zat yang mudah terbakar, yang kedua ada zat mudah meledak, zat korosif, zat beracun dan atau racun, lalu ada zat stimulatif atau penyebab iritasi, dan terakhir ada zat radioaktif. Lalu pada perlengkapan pertolongan pertama kecelakaan di laboratorium terdapat shower pencuci mata yang berguna untuk mencuci mata jika terkena paparan bahan kimia. Yang kedua ada alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Yang ketiga ada kotak P3K yang berisi obat-obatan dan peralatan medis. Yang keempat ada wadah pembuangan yang berguna untuk tempat pembuangan dari limbah-limbah bahan kimia. Pertama, melepaskan perhiasan dan aksesoris. Kedua, memakai sepatu tertutup. Ketiga, menggunakan jas lab berlengan panjang. Keempat, memasukkan hijab ke dalam jas lab dan mengikat rambut. Kelima, memakai masker. Keenam, memakai pelindung mata, memakai sarung tangan.
Menyimpan bahan kimia pada tempatnya, gunakan perangkat tambahan, menggunakan ruang asam saat menggunakan bahan kimia yang mudah menguap, selalu gunakan mikropipet yang baru, membuang limbah sesuai jenisnya, tidak boleh atau dilarang makan dan minum di laboratorium, selalu membersihkan alat yang sudah digunakan, tidak menggunakan kosmetik di laboratorium, dilarang merokok di area laboratorium, mencuci tangan setelah praktikum. Maka kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah praktikum di laboratorium harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja dengan mematuhi peraturan di laboratorium dan perlu adanya pemahaman simbol-simbol bahan berbahaya, mengetahui cara penggunaan alat praktikum yang baik dan di laboratorium dengan tujuan agar tidak terjadi kecelakaan kerja di laboratorium, serta mengetahui cara menggunakan alat keselamatan laboratorium sebagai tindakan dari pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di laboratorium. Sekian materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.